Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Joel Putra. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga teman-teman perawat se-Indonesia ya. Nah, kali ini saya akan membuat video cara mengisi borang di akun PPNI ya. Oke, terlebih dahulu saya minta maaf, mungkin ada suara-suara sumbang di sekitar lingkungan saya, jangan dihiraukan ya. Oke, kita fokus pada pengisian borangnya ya, caranya. Nah, sebelum kita mengisi borang di akun PPNI, ada baiknya kita mengisi atau melengkapi data seperti pertama STR aktif itu berbentuk JPG ukuran maksimal 200 KB. Nomor 2 surat keterangan bekerja atau SKB, ini didapat dari tempat bekerja, contohnya dari rumah sakit, puskesmas atau klinik mandiri ya, seperti itu. Dan ini memiliki SKP 1 tahun 1 SKP ya. Ketiga, sertifikat. Nah, sertifikat ini biasanya kita dapatkan dari workshop, pelatihan, Zoom, peserta ilmiah, webinar, dan airing. Nah, ini berbentuk PDF, ukurannya maksimal 200 KB ya. Oke ya, paham ya sampai sini. Nah, kita masuk ke ke Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome kita ya. Kita buka Google Chrome, pada kolom penelusuran ya, klikkan aja PPNI login. Sudah terbuka tampilan seperti ini, silahkan buka login SIM PPNI, klik. Nah, seperti ini. Di kotak pertama Anda silahkan masukkan nomor NIRA Anda, dan di kotak kedua ini silahkan masukkan password NIRA Anda. Kemudian setelah Anda pastikan benar password dan NIRA dan password Anda, silahkan klik gabung, tombol gabung ya. Oke. Nah, ini kita sudah membuka data dan akun PPNI ya, sudah terbuka. Ini akun PPNI atas nama Masita AMK, PPNI cabang DPK PPNI RSUD Dr. Tengku Mansur. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PKB-nya langsung ya. Kita klik aja tombol PKB. Klik. Di sini ada permohonan melakukan PKB, klik aja langsung ya. Nah, di sini beliau belum terupdate, Masita ini belum terupdate STR-nya, STR aktifnya. Kalau belum terupdate, silahkan Anda klik tombol tambah sebelah kanan atas ini. Nah, sudah saya klik, inilah terbuka dia. Nah, ini adalah formulir permohonan melakukan PKB. Oke, di bawahnya ada nomor STR terakhir, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal lulus perguruan tinggi, update STR, dan tanggal selesai kegiatan. Nah, oke, ini silahkan masukkan nomor STR Anda sesuai dengan STR aktif Anda ya. Ini saya akan belah layarnya menjadi 2 supaya mempermudah pengerjaannya ya.
Setelah Anda mengisi nomor STR Anda, silakan masukkan tanggal lulus berdasarkan STR. STR aktif ya, ini tanggal lulusnya. Kemudian setelah itu perguruan tinggi, silahkan klik ya. Ini juga berdasarkan STR aktif ya. Oke, kemudian silakan upload STR. Ingat, STR berbentuk JPG, ukuran maksimal 200 KB. Nah, STR beliau ini berbentuk JPG ukuran 119, artinya masih di bawah 200 KB ya. Oke. Nah, ini sudah terbuka ya, terupdate kemarin. Kemudian tanggal selesainya tanggal berapa? Ini tanggal 20 ya. Nah, setelah Anda isi semua, ada baiknya Anda cross check ulang supaya data Anda valid ya, tidak ada yang salah ya, terutama di STR ya. Oke. Setelah Anda cross check ya, sudah Anda sahkan itu betul, maka silakan klik tombol simpan. Nah, STR-nya sudah terupdate, nomornya juga ya. Ini nomor STR bla 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 bla, tanggal mulainya 20 Agustus 2019 dan tanggal berakhirnya tanggal 20 Agustus 2024 ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, silakan Anda masuk ke borang pengisian ya. Klik terus. Nah, di sini kita lebarkan dulu ya. Nah, di sini ada kata kunci kegiatan, ranah kegiatan. Nah, kita akan mengisi ranahnya dulu. Nah, ini ada ranah, ada 4, ranah A, B, C, D. Ranah A itu kegiatan praktek profesional, ranah B kegiatan ilmiah, ranah C pengembangan ilmu pengetahuan, dan ranah D pengabdian masyarakat. Nah, oke. Kita masuk ke kegiatan ranah A, kegiatan praktek profesional. Oke, baru pencet tombol pencarian atau shell. Oke. Nah, di ranah A ini ada 4 item lagi. Nah, item pertama adalah aktivitas bekerja mengolah pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini biasanya untuk teman-teman sejawat yang langsung turun menangani langsung ke pasiennya ya. Yang item kedua adalah aktivitas bekerja sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Nah, ini biasanya untuk teman-teman sejawat yang bergelut di manajemen ya, biasanya minimal kepala ruangan
ya, minimal kepala ruangan itu biasanya di rumah sakit ya, atau klinik Pangkal Cantik. Nah, kalau rumah sakit sudah jelas ada kepala ruangannya. Oke. Yang ketiga adalah aktivitas melakukan praktik mandiri. Nah, ini untuk teman-teman sejawat kita yang mendirikan praktek mandiri di rumah ya. Nah, kaitan keempat itu ada pendidikan klinik. Ini biasanya untuk teman-teman sejawat yang bekerja di sekolah atau di perguruan seperti dosen ya, dosen. Nah, oke, kita masuk ke ranah B. Ranah B ini ada kegiatan ilmiah ya. Kegiatan ilmiah ini ada 6 item. 6 item. Yang pertama, peserta dalam workshop atau lokakarya ya. Kemudian di item kedua adalah maaf. Nomor 2, item kedua, peserta dalam pelatihan. Ini biasanya teman-teman sejawat melakukan pelatihan seperti BCLS ya, dan sebagainya ya. Yang ketiga, peserta seminar atau temu ilmiah. Ini biasanya teman sejawat melakukan seminar, melakukan pertemuan seminar di tempat tertentu gitu. Oke, yang keempat ada seminar, pelatihan, penataan, handout, narasumber, moderator, panitia. Nah, ini teman-teman sejawat ada di situ. Seminar itu sebagai apa? Narasumber atau moderator atau panitia. Di situ ada kegiatan. Oke. Item kelima adalah webinar. Ini biasanya kita dapatkan dari Zoom yang tempo hari ada di YouTube, namanya Bapena PPNI ya, kalau nggak salah ya. Dan Zoomnya pun ada. Itu biasanya dapat 2 SKT, 3 SKT gratis ya, gratis. Oke. Yang ke item ke-6 ada namanya ERIN ya. Ini biasanya pembelajaran. Nah, pembelajaran. Oke. Terus ke item ke ranah ke C kita masuk ya. Ranah ke C. Nah, ranah D udah selesai tadi. Oke, ranah C ada 5 item ya. Nah, itu ranah C itu ada pengembangan ilmu pengetahuan. Ada 5 item. Item pertama, menjadi peneliti. Kalau teman sejawat pernah melakukan peneliti, Anda teman-teman juga dapat SKP di sini ya. Di situ, nah, item kedua ada penulisan buku penerjemah penting, terus ada presentasi oral, terus publikasi ilmiah. Item kelima, review. Oke. Nah, oke. Terus kita masuk ke ranah D, ranah D ya. Nah, di sini ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini, ranah D, pengabdian masyarakat ini ada 7. Item pertama, aktif dalam pengurusan organisasi profesi. Nah, ini untuk teman-teman sejawat yang aktif dalam pengurusan organisasi seperti ketua DPK, sekretaris DPK, bendahara DPK, terus juga DPD, ketua DPD, sekretaris, dan pengurusnya lah, seperangkat DPD, seperangkat DPK lah. Itu ada SKP-nya ya. Nah, kemudian di item kedua ada kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan, pengurus warga. Nah, ini dia seperti misalnya kita sebagai anggota
atau panitia musola. Tapi biasanya itu satu periode satu SKP ya, satu periode satu SKP biasanya. Nah, item ketiga itu penanggulangan bencana. Nah, ini kita menjadi relawan bencana ya, ini ada SKP-nya. Ke item keempat adalah pengabdian daerah terpencil terbatas ke kepulauan. Nah, ini seperti Nusantara Sehat ini ya, seperti Nusantara Sehat itu ada SKP juga. Nomor 5 ada pojok keprofesian ya, ini ada juga ini pojok keprofesian ya. Keenam, terlibat dalam penanganan COVID-19 ya. Nah, ini waktu COVID dulu ya, ini ada SKP juga ya. Nah, boleh Anda lampirkan, ini ada SKP. Ketujuh, pengalaman sebagai manajerial selama 1 tahun. Nah, ini boleh dilampirkan pengalaman manajerialnya selama 1 tahun dan di rentang SKP aktif itu ya. Ingat, di rentang SKP yang aktif. STR yang aktif. Oke. Nah, kita masuk ke pengisian ranah A dulu ya. Kita masuk pengisian ranah A. Nah, karena beliau ini dia aktif masuk ke langsung menangani pasien, kita masuk ke item pertama, aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas kesehatan. Oke, kita input. Nah, ini dia. Kita belah dua layarnya biar kelihatan. Nah, ini maaf memang belum saya urus, tapi ini bakalan saya urus ya, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat dari mana instansinya, instansi pelayanannya. Ini instansi UPPD, RSUD Dr. Tengku Mansur. Oke, Mas, di sini pasiennya ada berapa? Dia mengerjakan dalam setahun. Jumlah pasien per tahun dia minta per tahun. Misalnya 900 ya, didapatkan 900 pasien dia tangani dalam setahun. Oke. Nah, mana buktinya? Nah, inilah buktinya. Nah, kita upload. Nah, ingat ya, SKB ini bentuknya PDF, maksimal ukurannya 200 KB ya. Nggak boleh kecil kali 90 KB, nggak boleh, nanti takutnya tidak terbaca walaupun dia di bawah 200. Kalau bisa rentang 100 dan 200 KB ya. Kita ambil, kita cari ya. Nah, ini surat keterangan bekerja 11 jam, KB-nya 133 KB. Oke. Udah di bawah 200 tapi di atas 100 juga. Nah, itu udah mantap. Nah, kapan itu? Kita mulai. Nah, karena kita lihat dulu rentangnya STR kita itu kapan. Kita lihat dulu dari permohonan ini. Tanggal mulai STR kita adalah tanggal 21 Agustus ya, 2019 ya, dan berakhirnya tanggal 20 Agustus 2024. Nah, sekarang kita pengisian borangnya udah ini tambah. Kita besarkan ya. Nah, ini tadi kita udah ngisi UPPD, RSUD Tengku Mansur dan 900 orang pasien ini misalnya ya.
Nah, dokumen buktinya kita lihat. Mana tadi kita sudah buat. Nah, ini buktinya. Nah, tanggal mulainya kapan tadi? Tanggal mulainya adalah tanggal 21 Agustus 2019 sampai berarti tanggal 20 Agustus 2020. Nah, jadi ini satu tahun ya, 1 tahun SKP kita. Nah, nanti kita upload per tahun. Nah, ini 1 tahun pertama ya, 1 tahun pertama. Kita klik, nah, ada sukses data set. Oke, surat keterangan beras upload S1 SKP. Nah, 1 SKP ya. Nah, kita klik lagi untuk tahun berikutnya seperti ini, sesuaikan aja. Ini berdasarkan data ya. Ya, tadi kan sampai tanggal 20 Agustus 2020 ya. Berarti ini tanggal 21 Agustus 2020 sampai tanggal 20 Agustus sampai 2021. Nah, kita upload lagi. Kalau udah selesai kita upload sesuai dengan data, klik simpan lagi. Nah, ini sukses. Ini kita udah sukses. Ini tahun kedua STR kita ya, tahun kedua STR kita. Kita klik lagi, kita bikin lagi tahun berikutnya. Berarti tanggal 21 Agustus 2000 tadi kan sampai 2020 ya kan. Berarti ini 2000 oh enggak, 2021 tadi ya. 2021 sampai 2000 sampai ini 20 ini 2022 ya. Nah, ini kalau udah ada pas, klik aja simpan. Nah, ini ketiga tahun STR kita. Nah, begitulah kelanjutannya sampai 5 tahun, sampai habis masa STR kita yang kita upload berdasarkan surat itu, juga surat SKB tadi yang kita upload. Nah, ini per tahun kita upload. Nah, anggaplah ini sudah berhasil ya. Nah, kita masuk ke pengisian. Kita tadi kan sudah mengupload SKB ya, SKB kita upload. Nah, untuk memastikan data kita itu aman, sudah terupload, kita masuk aja ke buku log ya, buku log ya. Ini klik kanan. Nah, terus kita lihat ini periode tahun kegiatannya, bikin aja tahun 2019-20 ya. Kita mau melihat SKP kita tadi. Nah, ini sudah kelihatan ya, aktivitas bekerja pengelolaan secara langsung di pelayanan kesehatan 1 SKP ya. Nah, kita lihat detailnya, kita klik. Nah, oke, untuk masuk 500. Nah, ini data kita sudah masuk. Nah, data kita masuk nih. Jadi biasanya kalau ada beberapa orang kalau salah filenya, dia tidak kelihatan
atau kekecilan di bawah 100 kadang nggak mau kelihatan ya. Nah ini udah bagus. Nah kita cari lain. Ini kan tahun 2019 tahun 2020 ya, periode tahunnya, tahun kegiatannya ini 1 tahun. Nah kita lihat periode tahun 2020 2021 kita lihat. Nah ini dia. Nah ini dia ya, tanggal berakhirnya tanggal 20 enggak. Nah ini udah 1 tahun. Nah oke, ini sudah berhasil kita mau upload untuk SKP ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke pengisian borang di ranah B. Tadi kan udah di ranah A, sekarang ranah B, kegiatan ilmiah. Nah karena ilmiah ini si Masita ini ya, si Masita ini hanya mempunyai sertifikat di Zoom. Nah dia memiliki sertifikat Zoom seperti ini ya. Sorry, kita lihat dulu. Sorry, mana lagi ya ini dia. Nah ini contohnya. Nah Masita dia hanya ada punya sertifikat di Zoom. Kita Zoominar 46 perawat di garda depan penanganan COVID-19 ya. Oke. Nah cara pengisian macam mana? Nah karena dia cuma ada di sini ya, yang ada di sini, kita cari di webinar, jatuhnya di webinar, bukan ke tempat yang lain ya. Nah kita input. Nah judulnya apa? Judulnya apa nih? Yang ini. Nah kita ambil aja judulnya. Judulnya terserah mau yang dari sini, dari Bronkospik ini, manajemen of Central nih ya, RW. Boleh Anda klik ketik di situ judulnya ya, biar apa. Kalau ini, kalau perawat di garda depan ini banyak ini judul-judulnya seperti itu. Jadi nanti takutnya tim verifikasi bingung seperti ini ya. Ini. Nah jadi maksud hadiah saya, masukkan aja materinya aja, judulnya satu aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Materinya satu aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Bronkoskopi. Oke, nah cukup. Kemudian lingkungan kegiatannya di mana? Lingkungan kegiatan Zoom ini ada di mana? Di mana ya teman-teman tahu? Di nasional. Kenapa nasional? Karena sudah melakukan Zoom. Dia untuk nasional. Nah, nasional. Kenapa saya bilang nasional? Karena dia ada 3 SKP, peserta 3 SKP. Nah kita cari 3 SKP. Nah ini ada di nasional. Nah, penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya adalah DPD. Ini dia DPD PPNI. DPP
Oke, DP PPNI, oke. Nah, dokumen buktinya apa? Nah, inilah kita upload. Oke, kita upload, mana dia? Wow, ini pun apanya tinggi-tinggi juga nih. Oke, kita kurangi apanya ya. Kemudian dokumen bukti, pilih filenya. Ya, tadi ini file bawaannya, file PDF-nya yang bernama Kominfo Management of Central ya. Jadi itu file awalnya dulu berbentuk PDF dan ukurannya 353. Nah, ini tidak bisa masuk, harus di bawah 200 KB. Ini 353 KB. Nah, ini nggak boleh nih ya. Kita perbesar dulu ya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini dia. Nah, 300 KB. Nah, jadi kita harus mengecilkan. Nah, tadi saya sudah mengkompres PDF ini, file ini menjadi 142 KB, berarti di bawah 200 ya kan, 200. Nah, sekarang kita masuk ke file ini. Nah, sudah masuk ya, kita belah lagi. Nah, tanggal kegiatannya tanggal berapa nih ya? Tanggal 23 Juni 2020. Nah, sudah siap, sudah Anda pastikan benar, silakan Anda klik simpan ya. Oke, di situ udah ada katanya sukses ya, dengan judul Kominfo Management of Central ya. Oke, udah berhasil diupload. Nah, sekarang kita mengupload lagi, kita upload lagi ya. Kita mengupload lagi. Sorry tadi dah. Oke, kita mengupload lagi ya. Nah, yang kedua adalah yang punya dia judul sertifikat Zoom-nya yang bernama Manajemen Keperawatan periopatik ya. Penyakit jantung bawaan. PJB ya. Nah, cukup segini aja, nggak perlu panjang-panjang ya. Oke, kemudian ini bagian apa? Sertifikat apa? Sertifikat nasional. Nah, siapa penyelenggara tetap sama ya, DPP PPNI. Nah, mana filenya? Kita cari filenya ya. Nah, ini dia. Nah, sama ya filenya. Nah, tadi awalnya file bawaannya ini betul PDF betul, tapi ukurannya 350. Nah, setelah saya kompres menjadi
143. Nah, ini berarti di bawah 200 KB ya. Oke, kita klik masuk, buka. Nah, ini sudah masuk. Nah, tanggal berapa mulainya? Tanggal berapa kegiatannya? Tanggal 17 gitu ya. Tanggal 17 Juni. Tanggal 12 Juni 2020. Nah, ada baiknya Anda pastikan dulu sebelum Anda klik simpan ya. Pastikan dulu judulnya dan kegiatan lingkup kegiatannya sudah benar betul, baru Anda simpan. Klik simpan. Oke, sukses ya. Data has been saved. Menceritakan berhasil diupload. Nah, inilah dia. Oke. Kemudian kebetulan data Simasita ini hanya ada zoomnya aja, sertifikat zoomnya aja, yang lain tidak ada. Kalaupun ada nanti saya akan masukkan. Nah, itulah contoh bagaimana cara memasukkan SKP atau sertifikat yang kita miliki. Tetapi jangan lupa sebelumnya kita harus membayar iuran PPNI dulu sampai tahun sekarang ya. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa memasukkan SKP kita ke dalam akun PPNI kita ya, atau tidak bisa mengisi borang. Kenapa? Karena kita belum membayar iuran PPNI ya. Oke, sekian dulu videonya, tutorialnya. Mana tahu ada kata-kata ataupun komen-komen, silahkan klik di caption komentar ya di akun YouTube saya ya, channel Joel Putra ya. Nah, oke, saya akhiri perjumpaan kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Joel Putra.